Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Wilda Wegina dengan NPM 2003090014 dari KSA 4 Pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengobati penyakit jiwa dan contoh skizofrenia. Baiklah, masuk kita ke dalam teknik terapi yang awalnya berfokus pada metode psikologis. Yang pertama ada terapi psikologi. Dalam terapi psikologi ada psikoanalisa. Terapi psikoanalisis mengklaim bahwa gangguan mental muncul sebagai akibat dari konflik yang belum terselesaikan antara komponen kepribadian individu. Konflik ini belum terselesaikan karena individu tidak menyadari atau karena tertekan. Tujuan psikoanalisis adalah untuk membawa konflik ini ke dalam kesadaran seseorang sehingga dapat ditangani dan pada akhirnya diselesaikan. Ini merupakan proses jangka panjang yang melibatkan teknik seperti asosiasi bebas, analisis mimpi, dan hipoterapi. Selanjutnya ada terapi perilaku. Tujuan dari teknik perilaku adalah untuk melupakan asosiasi negatif ini melalui teknik seperti desensitisasi sistematis. Dengan mengajarkan individu untuk mengendurkan objek fobia tersebut, kemudian dapat diperkenalkan secara bertahap sehingga tercapai suatu tahapan di mana individu dapat menghadapi objek tersebut tanpa mengalami rasa takut. Selanjutnya ada terapi perilaku kognitif. Ini mencoba untuk menggabungkan kedua teknik modifikasi perilaku kebiasaan dan prosedur yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengubah keyakinan negatif atau maladiktif. Ini berarti jika seorang terapis bekerja dengan menggunakan layanan kecemasan, dia akan mendekati masalah dari dua sudut pandang yang melengkapi seperti metode perilaku untuk mengatasi gejala kecemasan, mencoba menyelesaikan keyakinan negatif atau irasional yang diklaim yang dialami klien yang dapat memicu kecemasan. Selanjutnya ada konsultasi humanistik. Konseling humanistik didasarkan pada apa yang dikenal sebagai pendekatan fenomenologis. Peran terapis adalah membantu individu untuk mengeksplorasi pikiran dan emosi sendiri. Ini akan memungkinkan individu untuk sampai pada solusi dari masalah tertentu. Selanjutnya ada pendekatan elektrik. Ini adalah penggabungan teori-teori konseling dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing teori. Tujuan dari layanan ini adalah menggantikan tingkah laku yang terlalu kompulsif dan emosional dengan tingkah laku yang bercorak lebih rasional dan lebih konstruktif. Yang kedua ada terapi fisik. Terapi fisik dicirikan oleh sifat invasi. Terapi ini melibatkan beberapa bentuk intervensi medis dari pemberian obat-obatan sehingga prosedur bedah besar. Ada 3 terapi fisik yang berpengaruh dan populer, yaitu ada A, obat-obatan psikoterapi, yang B, obat anti kecemasan, yang C, obat anti psikotik, dan yang D, antidepresan. Yang ketiga, terapi elektrokonvulsif. Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meredakan gejala yang timbul pada seorang yang mengalami masalah kejiwaan. Terapi ini juga efektif untuk meredakan gangguan mental yang membuat tubuh mengidapnya menjadi kaku dan sulit digerakkan atau bersifat anestesi. Yang keempat ada psikosurgery. Ini disebut juga bedah saraf untuk gangguan mental. Pengobatan bedah saraf gangguan mental atau psikosurgery selalu menjadi bidang medis yang kontroversial. Prosedur ini bertujuan untuk meringankan gejala psikologis dan perilaku yang parah. Salah satu peran kunci kerja sosial adalah mendukung individu untuk mewakili kebutuhan, pandangan, dan keadaan mereka, dan dapat dikatakan bahwa mengizinkan pengguna layanan untuk menjalani psikosurgery ini dapat bertentangan dengan prinsip karena efek samping dari perawatan dapat mengurangi peluang hidup klien. Selanjutnya
Sampailah kita ke contoh skizofrenia. Yang pertama, gejala skizofrenia. Istilah skizofrenia sebenarnya mengacu pada sekelompok gangguan yang secara umum skizofrenia ini dicirikan oleh disorganisasi parah atau gangguan kepribadian individu, pandangan yang terdistorsi tentang realitas dan ketidakmampuan untuk berfungsi secara efisien dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita akan masuk ke dalam gejala-gejala skizofrenia, yaitu ada gangguan pikiran dan persepsi. Gangguan pikiran dapat dilihat dalam bentuk delusi atau salah tafsir atas kenyataan. Yang kedua adalah gangguan persepsi. Skizofrenia akut, individu sering melaporkan bahwa dunia tampak berbeda. Warna bisa tampak lebih cerah atau suara bisa tampak lebih keras. Penafsiran yang salah ini juga dapat mempengaruhi persepsi diri. Selanjutnya ada gangguan afek. Individu dengan skizofrenia sering tidak menunjukkan respon emosional standar atau mungkin tidak menunjukkan emosi apapun. Selanjutnya ada penarikan diri dari kenyataan. Individu akan cenderung menarik diri dari orang lain dan tenggelam dalam pikiran dan atau fantasinya. Selanjutnya penurunan kemampuan. Seorang penderita skizofrenia dapat mempengaruhi kemampuannya untuk berpikir atau berinteraksi sehari-hari. Ini juga berpengaruh dengan hubungan interpersonal mereka. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.